Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal dengan judul Generalized Logistic Map and its Application in Chaos-Based Cryptography, atau logistic map secara umum dan aplikasinya pada kriptografi yang berbasis teori chaos. Video presentasi ini merupakan syarat untuk memenuhi mata kuliah pemodelan matematika. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama itu pendahuluan yang berisi definisi dari logistic map, kriptografi, dan teori chaos beserta persamaannya. Yang kedua yaitu generalized logistic map yang berisi persamaan logistic map secara umum. Yang ketiga yaitu analisis yang berisi analisis atau proses permasalahan yang akan ditinjau. Kemudian kesimpulan berisi akhir dari proses yang ditinjau atau kesimpulan hasil akhirnya. Yang kelima yaitu referensi atau sumber-sumber untuk menyusun jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bagian pendahuluan. Yang pertama yaitu definisi dari logistic map. Logistic map adalah pemetaan polinomial derajat 2 atau sering disebut sebagai contoh pola dasar bagaimana perilaku kacau dan kompleks dapat muncul dari persamaan dinamis nonlinear yang sangat sederhana. Secara matematis, persamaan dari logistic map dapat diberikan sebagai berikut, yaitu xn plus 1 sama dengan rxn 1 min xn, di mana xn merupakan angka antara 0 dan 1 yang mewakili rasio populasi yang ada dengan populasi maksimum yang mungkin. Kemudian selanjutnya yaitu definisi kriptografi. Kriptografi sendiri berasal dari dua kata, yaitu kriptos yang berarti rahasia dan graphian yang berarti tulisan. Sehingga menurut bahasa, kriptografi berarti tulisan rahasia. Sementara itu, menurut definisi, kriptografi adalah ilmu yang mengkaji penyandian dan penguraian pesan rahasia. Selanjutnya yaitu teori chaos. Teori chaos pertama kali dicetuskan oleh Edward Lorenz yang merupakan seorang ahli meteorologi Amerika Serikat pada tahun 1961. Edward menemukan teori chaos secara tidak sengaja saat melakukan peramalan cuaca dengan bantuan komputer. Teori chaos berguna dalam membangkitkan bilangan secara acak dan juga peka terhadap kondisi awal. Hal ini sangat berguna dan dapat diterapkan di dalam kriptografi sebagai pembangkit kunci. Maka dari itu, dipilih teori chaos untuk diterapkan dalam kriptografi. Salah satu sistem dinamis yang paling umum atau paling sering digunakan dalam praktiknya adalah logistic map dengan persamaan xk plus 1 sama dengan 4qxk 1 minus xk, di mana q-nya itu elemen dari antara 0 dan 1 dan x itu elemen dari 0 sampai 1. Kemudian persamaan dari fungsi chaos itu diberikan seperti ini, di mana PQR mewakili parameternya. Persamaan yang ini itu di mana x-nya itu antara 0 sampai pi, dan yang kedua itu x-nya itu berada dari antara pi sampai 1. Kemudian kita pembahasan yang kedua yaitu generalized logistic map atau logistic map secara umum. Persamaan dari logistic map secara umum yaitu yang ini, di mana P-nya itu elemen dari 0, 1 dan Q-nya juga elemen dari 0, 1, di mana logistic map secara umum merupakan kasus spesifik atau kasus khusus dari persamaan teori chaos untuk nilai parameter R sama dengan 2. Selanjutnya yaitu bagian yang ketiga yaitu analisis.
Pada gambar 1, grafik Lyapunov eksponen untuk nilai parameter pi dan q diberikan. Seperti yang ditunjukkan pada grafik, rentang domain yang besar yaitu 0,89 sampai 1 dan 0,1 memiliki nilai eksponen Lyapunov positif. Selain itu, dapat beralasan bahwa untuk nilai parameter q mendekati 1 dan seluruh rentang variasi parameter pi, logistic map secara umum memiliki eksponen Lyapunov positif, seperti yang ditunjukkan rinci oleh gambar 2. Oleh karena itu, analisis eksponen Lyapunov untuk peta ini menghasilkan rentang nilai yang diperbolehkan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan logistic map yang pertama. Kemudian, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, nilai eksponen Lyapunov stabil untuk parameter q mendekati 1. Ini berarti waktu Lyapunov yang menentukan jumlah iterasi yang dibutuhkan sistem untuk melupakan kondisi awal juga stabil. Dalam aplikasi, waktu Lyapunov menentukan berapa banyak iterasi awal sistem yang harus ditolak. Untuk mendapatkan solusi yang kacau, yang juga berdampak pada efektivitas perhitungan algoritma yang melibatkan kriptografi. Kemudian distribusi variabel iteratif untuk nilai parameter q mendekati 1 datar di tengah ditunjukkan pada gambar 3, seperti pada logistic map yang pertama. Namun dalam contoh yang dibahas, distribusinya sama untuk seluruh variasi parameter pi dan tidak hanya untuk satu nilai. Ini secara signifikan memperluas jangkauan parameter yang diizinkan dan pada saat yang sama meningkatkan keamanan algoritma seperti pada gambar 4. Gambar 4 berisi distribusi logistic map secara umum yang diperoleh secara numerik untuk menetapkan nilai parameter pi dan q sama dengan 1 atau garis kontinu. Garis putus-putus di sini menandakan kerapatan fungsi. Pembahasan selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Analisis generalized logistic map dengan menggunakan fungsi chaos telah dilakukan. Perhitungan yang disajikan menunjukkan bahwa model yang dianalisis memiliki sifat yang jauh lebih baik daripada logistic map klasik, seperti rentang yang lebih luas dari parameter yang diizinkan dengan nilai positif dari Lyapunov eksponen dan distribusi datar dari variabel iteratif di bagian tengah. Dari sudut pandang kriptografi berdasarkan teori chaos, sifat-sifat dari fungsi yang dianalisis menyediakan penerapannya yang berhasil. Di sisi lain, model yang dianalisis menggabungkan kesederhanaan koresponden klasiknya. Ini harus mengarah pada penggantian logistic map dengan bentuk umum dalam aplikasi kriptografi. Kemudian selanjutnya yaitu referensi atau sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun jurnal ini. Yaitu yang ini. Ada 8 sumber atau 8 sumber untuk menyusun jurnal. Kemudian sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.